Apa itu kolaborasi antar budaya? Yaitu proses kerjasama antar individu atau kelompok yang memiliki budaya yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi budaya memfokuskan pada pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya yang ada, serta terbuka terhadap ide-ide dan cara pandang yang berasal dari budaya yang berbeda. Apa tujuan dari kolaborasi antar budaya? Yaitu untuk menciptakan solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk membangun relasi yang saling menghargai dan memahami antar budaya. Anoman cancut lengko wis dadi awu kobong gedhe jroning praja. Dengan mengenakan busana batik, para model ini tampil cantik di acara Batik Blitar Fashion Show. Dalam acara ini ada puluhan pakaian batik karya desainer lokal serta sejumlah siswa SMK yang ditampilkan. Dengan mengusung konsep batik untuk dunia, para desainer ini pun menginovasikan kain batik menjadi berbagai jenis pakaian yang cocok untuk dikenakan dan tentunya tetap sesuai dengan gaya serta model berpakaian zaman sekarang atau kekinian.
Pihak panitia sengaja mengadakan acara ini sebagai ajang promosi dan membantu geliat ekonomi para perajin batik di Blitar. Selain itu, faktor keunikan motif yang dimiliki batik khas Blitar juga menjadi daya jual tersendiri di mata dunia. Terbukti beberapa waktu lalu, batik khas Blitar mampu menembus pasar Eropa. Salah satunya yang dipesan oleh pebasket NBA Justin Holiday. Kain batik Blitar sendiri memiliki motif khas, yaitu ikan koi dan jaranan. Ya, kalau batik Blitar keren ini kan ciri khasnya. Batik ini merupakan yang pertama kali diadakan di Blitar sejak pandemi COVID-19. Diharapkan Bukan macan putih, tapi khasnya itu adalah koi, bimbing, kena, gitu. Itu khasnya. Tapi yang kita kembangkan juga dari sejarah yang ada di Kota Blitar. Ini teman-teman berkarya kita wujudkan dalam bentuk batik. Fashion show batik ini merupakan yang pertama kali diadakan di Blitar sejak pandemi COVID-19. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pakaian dan kain khas Blitar dapat dikenal luas, sehingga ekonomi para perajin batik dapat kembali pulih. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Berjualan nasi Jepang dibungkus pakai styrofoam atau kotak kardus pasti sudah biasa ya. Nah, kalau dibungkus pakai kertas nasi dan daun pisang ala warteg, kira-kira gimana ya jadinya? Teman 13 hari ini aku jalan-jalan ke daerah BSD untuk nyobain nasi bungkus Jepang yang lagi viral. Nasi bungkus tapi kok Jepang? Emang ada ya? Apalagi katanya ya nasi bungkus Jepang ini dibungkus pakai daun pisang. Penasaran? Aku juga penasaran. Langsung aja kita masuk, cus! I'm gonna take it all the way when I hear the music play, 'cause baby I can't help myself. Wah, benar-benar anti joplos ya bisa kepikiran untuk memulai bisnis kuliner anti mainstream kayak gini. Ini dia Gohanku, sebuah usaha kuliner dengan menu utama nasi Jepang yang dibungkus dengan kertas nasi dan daun pisang. Wah, nggak heran ya kalau usaha kuliner ini langsung auto viral. Berawal dari kecintaannya terhadap makanan Jepang dan hobi makan nasi bungkus, Albert dan Agnes sang owner Gohanku mencoba peruntungannya dengan membuat terobosan baru dengan menyulap kemasan nasi Jepang seperti pada umumnya. Teman nanti 12, sekarang aku mau nyobain nasi bungkus Jepang yang lagi viral. Dan kali ini aku mau cari tahu gimana proses cara masaknya. Dan pas banget sekarang ini udah bersama ownernya, Kak Albert. Kak Albert, langsung aja nih, kita mau siapin apa aja? Iya, jadi kita mau persiapin topping-toppingnya, semuanya udah disiapin. Dari telur, ayam, saus bumbu-bumbu rempahnya, dan satenya udah disiapin semua. Sekarang kita plating ya. Another lazy Sunday. Ini dia, sama nanti Jobless. Udah jadi menunya, dua menunya. Ayam keju dan juga ayam kari. Bingung banget nggak sih ngeliat ini nih, ada 9 piring makanan menu dari Gohanku. Kayaknya semuanya enak-enak, tapi aku penasaran banget nih Kak. Kalau dari luar ya ngelihat Gohanku ini kayaknya masakan Jepang, ke Jepang-Jepangan ya. Tapi setelah menunya keluar, aku jadi bingung, ini nasi di atas daun pisang kayak Indonesia banget. Ini gimana sih ceritanya? Jadi awalnya itu karena kita suka makan nasi bungkus gitu, nasi jinggo, nasi padang kayak gitu. Nah, terciptalah konsep seperti kayak gini gitu. Jadi ini konsepnya berarti Jepang tapi fusion Indonesia atau gimana nih? Di-convert jadi lokal gitu. Kan kita biasa makan nasi lokal, tapi konsep makanan di dalamnya ini yang kita bikin ala Jepang gitu. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, Gohanku yang mulai dirintis pada bulan Januari 2022 lalu ini mampu menjual hingga 300 bungkus dalam sehari. Wah, lumayan banget ya teman anti joplos. Berbeda dengan nasi bungkus pada umumnya, nasi bungkus ala Jepang ini terdiri dari nasi organik, telur omega, topping daging ayam atau daging sapi,
saus spesial, nori, dan daun bawang. Yang membuatnya lebih spesial lagi ada yakitori, yaitu sate ala Jepang. Dan untuk penyuka pedas ada sambal bawangnya juga nih. Wah, cocok banget ya sama lidah orang Indonesia ya teman Anti Jobless. Saya sih nganterin istri saya aja nih karena korban keviralan ini, saking pengen membuktikan ini bener nggak sih enak, seenak apa, akhirnya kita tetap balik pada perut udah lapar. Wah, kelihatannya aja udah enak banget teman Anti Jobless. Jadi penasaran nih gimana ya rasanya nasi bungkus ala Jepang ini? Yuk kita coba. Aku penasaran mau cobain fish cake-nya dulu ya, yakitori. I used to feel so far away. Didn't think I had a part to play. I used to let. Ini nih cara masaknya gimana sampai akhirnya bisa nentuin ini menu ini untuk dijual. Inspirasinya dari rasa-rasa Japanese. Jadi semua sebenarnya konsep menu ini itu sebenarnya yaitu yang tadi kami bilang kita suka makanan Jepang. Nah, gimana caranya konsep-konsep menu Jepang itu rasa citra rasanya yang kental itu kita convert ke kita punya nasi bungkus. Baru kali ini ya ternyata di Jepang juga jualan sambal guys kayak gini. Sambal. Kalau yang ini nih gimana nih Kak Sunaya? Sambal ini beneran ada di Jepang apa ya? Nggak ada. Kita orang Indonesia itu sukanya sambal. Doyan sambal. Orang Indonesia suka sambal, makanya dimasukin sambal ke dalam nasi bungkus itu. Jadi ini masakan Jepang tapi ada sambelnya biar sesuai sama lidah kita orang Indonesia. Langsung dicobain sambelnya. Bukan hanya tahu, Sumedang juga dikenal dengan kerajinan kayu ukir fams. Kalian bisa datang ke daerah Cibesi, sentra kayu, dan patung ukir. Lihat tuh, keren-keren ya hasilnya. Kalau di Jepara, ukiran kayu dibuat mebel atau perabotan rumah tangga. Di Sumedang, lebih kepada hiasan meja, dinding, ataupun lampu tidur. Hebatnya lagi, kerajinan ini sudah dikirim keluar Jawa loh, seperti Lampung, NTT, Palembang, dan Banjarmasin. Uniknya, kalian bisa pesan sesuai keinginan. Tinggal bilang aja, pengrajinnya bakal buat sesuai dengan pesanan kalian. Kalian juga bisa bikin wadah cincin atau souvenir pernikahan loh. Ciamik lah hasilnya. Ada yang unik juga nih. Kalian juga bisa bikin siluet wajah dengan media kayu. Pas banget deh dijadiin kado buat pacar atau gebetan. Fams, kayu pinus dan jati dipilih sebagai bahan bakunya. Selain kuat dan kokoh, kedua jenis kayu ini memiliki serat yang unik, sehingga mudah dibentuk dan dipola mengikuti seratnya. Biar lebih mudah diukir, potong kayu sebagai kebutuhan dengan alat khusus ini. Mesin ini bukan cuma mudah, tapi juga mempersingkat waktu proses potong daripada secara manual. Tuh, hasilnya bagus ya. Selanjutnya, amplas agar tekstur permukaannya halus. Oh iya fams, saat proses pengamplasan sebaiknya gunakan kacamata dan masker agar partikel kayu tidak terhirup. Kalau terhirup bisa bahaya buat kesehatan fams. Kalau sudah halus, kita bikin pola dengan pulpen. Butuh ketelitian biar nggak salah fams. Kalau mau sesuai request, jangan lupa sertai contoh gambarnya nih. Salah sedikit aja, hasilnya bisa berantakan. Bisa-bisa jadi bikin ngulang dari awal. Oh iya, proses pengukiran ini butuh waktu yang lama. Harus dibor satu persatu. Baru deh diukir dengan mesin. Bentar lagi selesai nih, tinggal 2 tahapan lagi. Tempel dengan kayu lain. Lem yang digunakan bisa memakai lem kayu atau lem Korea ya. Lem tiap sisi biar nggak gampang lepas. Tinggal taruh deh penutup lampu, lalu diamkan beberapa menit sampai lem kering. Tahap paling akhir, kayu harus dipernis supaya tahan lama dan mengikilat fams. Sip lah, lampu ukir kayu udah jadi nih. Gimana, keren kan? Pengerjaan satu kerajinan kayu ukir biasanya butuh waktu 2 hari sampai 2 minggu. Semua tergantung tingkat kesulitan dan besar kayu yang dipakai.
Setiap warga negara Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI agar menciptakan kehidupan damai dan harmonis. Paham kebangsaan adalah suatu pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa. Sementara nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Maka dari itu, semangat kebangsaan juga disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Ya, tahukah kamu, paham kebangsaan dan nasionalisme merupakan prinsip utama NKRI loh. Paham kebangsaan bertujuan untuk selalu menjaga kesatuan NKRI serta Pancasila sebagai ideologi bangsa. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Indonesia, tanah subur dengan berbagai problematikanya. Banyak orang bertanya, kenapa kita harus mencintai tanah air ini? Bagiku, aku terlahir di sini. Tumbuh sejak kecil sampai besar di bawah merah putih. Memakan hasil padi dari tanah ini dan minum dari sumber mata air Indonesia. Mungkin aku ini hanyalah pelajar sekolah dasar, tapi membuat
membuat diriku cerdas adalah upaya menghormati para pahlawan yang telah gugur dan membela negara ini. Tanah ini menjadi pijakan saksi hidup. Takkan rela ku membiarkan kemerdekaan kembali direnggut. Aku cinta Indonesia.